Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaral mu'minin bizikrillah fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Wa qala alaihi salatu wassalam anta muta walisanuka rotobun bidzikrillahi ta'ala jawajal. Seraya bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah telah memberikan perintah kepada kita sekalian, orang yang beriman kepada Allah, untuk selalu berzikir, menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya zikir, karena sesungguhnya mengingat Allah itu adalah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah atas baginda yang mulia, Nabi yang agung, yang tidak pernah hatinya tidak berzikir kepada Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah, bahkan seluruh tubuh dan anggota badannya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada sahabat dan keluarga, mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini sehingga memiliki kelayakan kelak untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaatul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zikir itu adalah sebuah kebutuhan. Bagaimana tidak ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap bahwa keimanan ini, bahwa keyakinan ini kelak ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah kita keberatan andaikan kita memiliki harta kekayaan lantas kita tinggalkan untuk menghadap Allah. Demikian keluarga yang dicintai kita tinggalkan, anak sanak pemilik kita tinggalkan, jabatan yang diidam-idamkan pun kita tinggal, tapi kita tidak rela kelak ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala keimanan kita tidak tersertakan, tidak terbawa untuk menghadap Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman, keluar dari dunia mati dengan tidak membawa iman. Oleh karena hal tersebut, maka zikir itu adalah salah satunya untuk merawat iman kita. Zikir kepada Allah itu adalah kepentingan kita, kebutuhan kita untuk merawat iman kita. Bagaimana tidak? Karena di dalam zikir itu ada sidqu, kejujuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikrarkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus jujur. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya yang menciptakan, bahwa dari tidak ada kita diciptakan menjadi ada. Setelah ada pun maka Allah mengurus kita.
Allah urus per detik napas kita berapa, Allah urus kedipan mata kita per detik berapa, detak jantung, Allah lah at-tadbir yang mengurus kita. Maka ketika kita berzikir, itu adalah sinyal di dalam hati kita bahwa kita jujur mengakui sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita. Bahkan Allah itu di dalam Rabbul Alamin itu artinya bukan hanya menciptakan dan mengurus, tapi Al-Malik, Allah menguasai kita, Allah memiliki kita. Karena kita dimiliki oleh Allah, maka tidaklah manusia akan bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita punya cita-cita dan rencana, tapi cita-cita itu dan rencana itu tidaklah akan bisa menerobos, menjebol takdir ketetapan Allah yang sudah ditentukan. Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan, sawabikul himah la tahruku aswarul aqdar. Sehebat-hebatnya rencana kita sebagai manusia, maka andaikan Allah sudah menetapkan, tidak mungkin akan bisa membudak takdir itu. Maka di dalam zikir kita ada pengakuan, ada kejujuran, banyak kalimat zikir. Karena zikir itu kan ada 3 rukunnya ya. Pertama, azakiruna ilallah, orang yang berzikirnya. Yang kedua, zikrunnya, pekerjaan zikirnya itu. Yang ketiga, kalimatu zikri, kalimat yang dizikirkan. Maka di dalam sebuah keterangan, kalimat yang sangat afdol dizikirkan itu adalah afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la maliku illallah. Tidak ada Tuhan yang memiliki kita, hanyalah Allah. La ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki sekecil apapun, hanyalah Allah. La ilaha illallah, la rahima illallah. Andaikan orang tua kita menyayangi, maka kasih sayang siapapun tidak bisa melebihi kasih sayang Allah. Karena la ilaha illallah, ar-rahmanu illallah, la ilaha illallah, la qadira illallah. Tidak ada Tuhan yang maha kuasa, kekuasaan siapapun tidaklah akan melebihi kekuasaan Allah. La ilaha illallah, la qadira illallah. Itu diantara kalimat-kalimat zikir kita. Ada orang yang berzikirnya, ada kalimat yang dizikirkannya, ada pekerjaan zikirnya, maka disebut syartu zikir. Sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir itu pun sebagai kebutuhan kita. Karena di dalam iman itu harus ada kejujuran, dan ketika kita berzikir, kita jujur kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyayangi kita, hanyalah Allah. La ilaha illallah, la rahimah illallah, dan banyak-banyak lagi. Itu adalah kejujuran. Yang kedua, bagaimana zikir tidak dianggap sebagai kebutuhan. Karena ketika kita menjadi orang yang mukmin, beriman kepada Allah, maka kita ini adalah kelompok muttaqiron bi rahmatillah. Apakah ada detik yang kosong untuk kita tidak merasakan butuh kepada Allah? Setiap detik itu maka tidaklah kosong dari kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh sehat, kita butuh rezeki, kita butuh apapun yang kita kehendaki, kita butuhkan. Kalau kita menghitung dari napas kita, selagi kita hidup,
lantas mata kita, semua yang kita miliki, kapanlah kita tidak membutuhkan Allah? Apakah bisa kita mengkedipkan mata ini tanpa ada rahmat Allah? Apakah kita bisa berjalan kaki ini tanpa ada pertolongan Allah? Apakah kita bisa telinga kita mendengar andai kata tidak ada pertolongan Allah? Banyak lagi. Maka ketika kita berzikir, kita itu adalah jujur bahwa kita muktakiron birahmatillah tiap detik. Bahkan andaikan ada hitungan yang lebih kecil daripada detik itu, maka kita selalu membutuhkan atas rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana tidak bahwa zikir itu adalah menandakan kita punya ketergantungan kepada Allah. Andaikan kita tidak merasa tergantung kepada Allah, maka tanyakanlah atas diri kita sendiri. Siapakah yang memberikan hidup kepada kita? Siapakah yang memberikan sehat kepada kita? Pernah kita pada satu saat dapat musibah, siapa yang mengeluarkan musibah pada saat itu? Banyak lagi. Maka ketika kita berzikir, itu menandakan bahwa sesungguhnya kita sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain disebut tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan dia sedang pahit ataupun dalam keadaan dia sedang lapang, maka Allah lah yang dia sebut. Maka itu menandakan mereka, kita, atau siapapun orang yang beriman memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apakah pertolongan Allah terhadap manusia, maka sebesar ketergantungan itulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa pertolongan Allah kepada kita, maka sebesar itulah tawakal kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Maka artinya ketika kita berzikir kepada Allah, maka itu adalah sebagai bagian ketergantungan kita kepada Allah. Dan kalaupun kita tidak merasa tergantung kepada Allah, ya tetap aja, karena kita itu makhluk Allah. Berarti kita harus menjadi sebuah merasakan. Sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir itu pun berasal dari kata zakaro yazkuru. Zikron, zakron bisa zakiro yazkaru, zikron bisa, artinya sama, menyebut Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya supaya kita merasa dekat dengan Allah, atau yang disebut muqarrabin, orang yang berusaha mendekat dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu adalah salah satu hisolin. Zikrul lisan, zikril zinan, zikril abdan. Zikir itu terkelompokkan atas 3. Pertama, zikir lisan. Hatinya belum tentu mengingat Allah, tapi lisannya menyebut Allah, subhanallah, subhanallah, bahkan dikeraskan, subhanallah, 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 enggak apa-apa, disebutnya zikrul jari. Mengapa ada keras? Pemimpin dalam diri kita itu adalah hati kita. Al-qalbu malikun. Pemimpin diri kita itu hati kita. Tapi mengapa hati itu tidak menginstruksikan kepada kita? Atau yang disebut pemimpin kita malah bolot, ya, enggak menginstruksikan baik atas anggota tubuh kita. Salah satunya mengingat
Allah, maka lisan ini anak buahnya ketika membacanya dikeraskan supaya hatinya pemimpinnya itu teringatkan, menjadi mengingat Allah. Maka kalau zikir lisan itu lisannya dulu yang mengingat menyebut Allah, tapi hatinya belakangan, bahkan kadang-kadang nggak mengikuti. Subhanallah, 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 tapi hatinya mah kemana weh? Itu zikir lisan. Kuda punya pahala dengan ucapan lisannya. Yang kedua, zikrul abdan. Ini kita sedang berzikir nih badan kita. Kita duduk karena kita punya kebutuhan untuk melaksanakan perintah Allah talabul ilmi. Maka ketika anggota tubuh kita dikondisikan dalam ibadah kepada Allah, maka tubuh kita itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya zikrul abdan. Yang ketiga, zikrul jinan. Hatinya berzikir. Mungkin saja lisannya tidak melafazkan kalimat zikir, tapi hatinya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tahapan ini zikrun itu ada yang sampai kepada makom muraqabah. Orang yang merasa dilihat oleh Allah. Adakah tempat yang kita bisa bersembunyi dari penglihatan Allah? Tidaklah. Karena Allah melihat bukan dengan matanya Allah, tapi dengan sifat basornya Allah. Tidak ada istilah gelap, tidak ada istilah terang, tidak ada istilah tersembunyi, tidak ada. Karena bukan dengan mata melihatnya, tapi dengan sifat basornya. Juga dengan sifat sama, merasa didengar oleh Allah. Jangankan suara yang keras, hati saja yang merencanakan tidak terdengar suaranya, andaikan berburuk sangka, maka Allah mendengar suara itu. Maka ketika seorang beriman kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, sehingga dia tidak berani untuk berbuat dosa, sehingga hatinya tidak berani untuk melupakan Allah, maka dia berzikir dengan lembut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hatinya merasakan kesucian dan kebesaran Allah, maka orang tersebut disebut makom muraqabah. Karena hatinya, jiwanya tidak sedikit pun merasa ditinggalkan oleh penglihatan Allah, selalu dilihat Allah. Cek Sunda nama era rek dorakage da ditingalikeun ku Gusti Allah. Geuning urang mah wani pisan doraka teh sabab hatena teu boga rasa ditingali ku Gusti Allah. Tak doraka teh aman teh. Orang yang tidak berpuasa makan di warung ditutupi, memangnya Allah bisa seperti itu? Mereka dia terlalu berani karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan zikir itu disebut muqarrabin. Imannya sudah sampai ke tingkat muraqabah, dekat sekali dengan Allah. Apakah itu datang serta merta? Nggak bisa lah. Tapi itu melalui riyadhah. Kita berlatih. Makanya setiap kita ba'da sholat itu kita disunahkan untuk berzikir. Setiap ba'da sholat dimaksud untuk kita mensisakan waktu lah, mendekat kepada Allah dengan zikir itu. Yang kedua, orang yang berzikir itu tingkatan maqam musyahadah. Kalau maqam musyahadah itu dia menyaksikan kebesaran Allah. Matanya melihat alam semesta, matanya melihat matahari, tapi hatinya Allah yang menciptakan matahari. Matanya berkedip melihat kebesaran Allah, pohon yang tumbuh, maka hatinya bukan yang dilihat oleh matanya, tapi hatinya mengingat Allah yang menciptakannya. Sehingga apa yang dilihat oleh mereka, apa yang didengar, apa yang dirasakan,
maka tidaklah dia itu tertegun dengan apa yang dilihat dan yang didengar, tapi di dalam hatinya musyahadah bahwa Allah lah sang penciptanya, bahkan Allah lah sang penciptanya, bahwa Allah lah yang mengurusnya. Maka hatinya ketika lisannya pun terdiam, maka tetaplah, karena dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalaupun kita tidak melihat alam semesta, merasakan atas diri kita saja. Man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Robnya yang menciptakan dirinya. Ketika napas ini keluar dan masuk, maka bertanya, siapakah itu yang memberikannya? Maka dia akan menjawab bahwa Allah lah sang pemberinya. Maka tidak terhentilah imannya sehingga lebih kuat. Disebut orang yang berzikir seperti itu, makom imannya disebut makom musyahadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan. Hadis diriwayatkan an Hasan Basri qala qila ya Rasulullah ayyul a'mal, ya Rasulullah amal apa yang paling unggul? Rasul menjawab qala anta muta walisanuka rotobun bidzikrillahi ta'ala azza wajalla. Amal yang paling unggul itu adalah seorang manusia ketika akan meninggal, ketika dia akan diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anta muta walisanuka rotobun bidzikrillahi ta'ala. Ketika kau dimatikan Allah, lisan engkau basah berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Maka salah satu ajaran ketika orang akan meninggal itu suka ditalkinkan supaya dia mengikuti, supaya termasuk dengan hadis ini, anta muta walisanuka rotobun bidzikrillahi ta'ala jawaja. Dimatikan engkau, lisan kalian basah dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaatul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam kitab Sofwatut Tafasir, kitab tafsir Sofwatut Tafasir, ketika menjelaskan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, mengingatlah kau sekalian kepadaku. Maksudnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah adkurkum akan membalas. Aku pun ingat kepada kamu, maksudnya akan membalas dengan pahala wabi sawabi wabi rahmatihi waskuru wala takfurun, bersyukurlah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, ruya anna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Rob, kaipaan askuroka, ya Rob, bagaimana aku caranya bersyukur atas nikmat yang engkau berikan ya Allah. Maka jawabannya, qala lahu rabbuhu tazkuruni wala tansani fa idza dzakartani faqad sakartani wa idza tansani faqad kafartani. Caranya kau bersyukur kepadaku, berzikirlah, ingatlah aku, jangan engkau lupakan aku. Karena sesungguhnya ketika kamu mengingat aku, kamu bersyukur kepadaku. Dan ketika kamu melupakan aku, kamu kufur kepadaku. Maka berarti zikir itu adalah bagian bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini
ada manfaat dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Nafa'anallah bi ulumina wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.